saya Bru Ginting, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat dengan UPT SD Negeri 050653 Bukit Lawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 31 terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Iya, terima kasih ya Bu hari ini. Iya, ngomong-ngomong ini Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, syukurlah sehat, sehat-sehat kita ya Bu ya. Amin. Jadi di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Ibu ini karena mungkin di tengah kesibukan Ibu masih mau meluangkan waktu untuk ini. Saya di sini bertugas terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak ya, untuk di sini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait tentang pengambilan keputusan Ibu. Ya, pengambilan keputusan. Ibu selama menjabat kepala sekolah pastinya tentunya ada banyak pengalaman yang Ibu alami sendiri ya, pengalaman yang real. Apalagi sebagai seorang pemimpin itu sangat identik dengan yang namanya pengambilan sebuah keputusan gitu. Selama Ibu menjabat kepala sekolah ini, pernah nggak Ibu ini ya kan mengalami kasus gitu, mengalami yang namanya dilema Ibu, dilema etika, yang artinya di mana kasus itu ya benar versi benar gitu. Apakah Ibu pernah mengalaminya selama ini? Ya, namanya kita di suatu sekolah atau saya juga sebagai seorang pimpinannya, dilema itu udah pasti ada. Atau besar atau kecilnya itu pasti ada, kita alami. Karena kan yang kita hadapi itu tidak satu dua orang, banyak siswa ataupun juga gurunya kan. Jadi dilema itu pasti ada. Jadi dalam suatu mengambil keputusan itu ya, walaupun saya sebagai pimpinan itu saya tidak bisa memutuskan dengan kemauan saya sendiri. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi kan Ibu sebagai pimpinan ya, namanya kita juga sebagai orang yang hidup gitu, tidak lepas dari permasalahan ya Bu ya kan. Apalagi Ibu sebagai pimpinan gitu ya kan, punya tanggung jawab erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Seperti saya bilang tadi, kadang ada dilema gitu ya Bu. Dilema di mana ada hal yang sama-sama baik, sama-sama benar, tapi pada saat itu saling bertentangan. Pastinya agak sulit ini ngambil keputusannya. Tadi Ibu mengatakan nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu ya kan. Iya. Jadi selama ini ketika Ibu diperhadapkan dengan kasus dilema etika ya, yang sama-sama baik tapi pada saat itu bertentangan, langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan itu Ibu? Tadi kan nggak bisa ngambil keputusan sendiri, prosedurnya seperti apa kira-kira gitu? Ya, yang saya lakukan selama ini, yang pertama harus kita tahu dulu permasalahannya, apa yang dipermasalahkan sama siswa tadi. Jadi intinya yang pertama kita secara pendekatan siswa tadi, kenapa dia seperti itu, kemudian kita panggil orang tuanya, kenapa anak seperti itu atau siswa tadi. Jadi setelah kita tahu permasalahannya, baru kita adakan musyawarah minimal di antara lingkungan sekolah itu, saya dengan guru-guru atau wali kelasnya. Jadi di situ baru kita tahu atau menentukan, kalau bisa kita memutuskan suatu masalah tadi jangan sampai merugikan siswa. Kita ambil hal-hal kalau bisa yang sekecil mungkin kerugiannya sama siswa tadi. Itulah Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan selama ini, kalau Ibu mengambil keputusan ketika menghadapi suatu mungkin masalah, kasus dilema gitu ya, Ibu di sini mengidentifikasi dulu ya masalahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa langsung memutuskan ini harus begini, tapi harus tahu dulu ya, ini ternyata seperti ini langkah-langkahnya gitu ya, masalahnya gitu ya. Oke ya Bu ya. Jadi
setelah ibu mengidentifikasi masalahnya sehingga akhirnya ibu tahu untuk mengambil keputusan seperti apa yang ibu ambil, apakah ada di sini ya tantangan yang ibu hadapi ketika memutuskan masalah tersebut gitu, keputusan apa nih yang bakal diambil ini, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam suatu menentukan keputusan itu tantangannya itu juga pasti ada, karena dia kadang kan satu pihak kok bisa seperti ini, kok ibu putuskan seperti ini, nanti di pihak lain ya memang harus seperti itu gitu. Jadi itu tadi kita ambil keputusan tadi, kalau bisa yang sekecil-kecil mungkin, jangan merugikan ke manapun, pihak manapun ya. Berarti di sini ibu mengambil keputusan itu melihat kebermanfaatannya ya Bu, apa dampak hasil akhir dari keputusan yang ibu ambil dan meminimalisir resikonya gitu ya, sekecil mungkin, tidak merugikan ya. Oke, ya Ibu. Ada nggak ya selama ibu dalam mengambil keputusan orang yang ibu libatkan gitu? Ya itu jelas ada Bu. Ya, setidak-tidaknya ya pihak sekolah, karena dia siswa sekolah kan, yang lebih tahu dia misalnya apa, setidak-tidaknya dia guru kelasnya. Baru guru kelas itu kan melapor sama saya kepala sekolah. Jadi saya mau ambil keputusan itu kan harus berkaitan dia dengan guru kelasnya, guru bidang studinya, itu dia baru kita ambil suatu kesepakatan apa yang harus kita putuskan kepada anak ini dan tidak merugikan gitulah. Saya. Ibu, berarti di sini kan ibu dalam musyawarah melibatkan mungkin orang yang sedang mengalami masalah tersebut ya, sehingga mengadakan musyawarah bersama bagaimana jalan terbaik setelah ibu mengidentifikasi apa masalahnya gitu ya. Di sini selanjutnya saya mau tanya ini sama ibu, dalam ibu mengambil sebuah keputusan selama ini, apakah ibu bisa memutuskan sesegera mungkin keputusan itu, atau mungkin ibu butuh waktu tertentu, jadwal tertentu gitu untuk memutuskan masalah tersebut? Ya itu kita lihat dari permasalahannya Bu, karena permasalahan itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa langsung spontan kita selesaikan, ada juga yang membutuhkan waktu karena kita mencari kebenaran atau alasan-alasan lainnya dari pihak luar sekolah. Iya, baik Ibu, berarti dilihat dari konteks masalahnya apa ya. Kalau mungkin masalahnya kan ada versi masalahnya mungkin yang nggak terlalu rumit atau walaupun memang sama-sama dilema gitu ya kan. Kalau mungkin ada yang mungkin butuh waktu yang lebih lebih lama gitu, mungkin kita perlu memikirkan ya, nggak gegabah ngambil keputusannya ya Ibu ya. Benar sekali Ibu. Selanjutnya di sini faktor-faktor apa selama ini yang bisa membantu ibu gitu ya, atau mungkin ada seseorang yang bisa memudahkan ibu dalam pengambilan keputusan? Itu saya rasa itu tadi, karena kita seorang pimpinan itu harus bijaksana Bu, menentukan atau memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan kemauannya sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Benar sekali Ibu. Jadi di sini pertanyaan saya yang terakhir ini ya Bu ya kan. Bu. Kita kan udah ngomong-ngomong nih kan, udah bincang-bincang tadi terkait tentang pengambilan keputusan, dilema etika ya, versi benar lawan benar, jadi sama-sama baik, bahwa tadi Bu mengatakan perlu musyawarah, mengidentifikasi masalahnya, tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya kan. Jadi apa nih refleksi ibu ini gitu kan, terkait dari bincang-bincang ibu dengan saya hari ini, tentang pengalaman ibu selama ini dalam pengambilan keputusan, istilahnya apa yang ibu bisa petik dari bincang-bincang kita hari ini gitu terkait pengambilan keputusan? Ya, yang bisa saya hari ini, keuntungan atau hikmahnya yang pertemuan kita hari ini, ya ada masukan-masukan bagaimana cara mengatasi itu tadi. Jadi harapan saya yang apapun permasalahan di suatu sekolah kita itu, janganlah kita mentang-mentang merasa seorang pimpinan. Jadi harus kita hargai juga pendapat atau
dari guru-guru yang lain, dan untuk memutuskan sesuatunya itu harus dibarengi dengan musyawarah. Itu harapan saya. Seperti itu ya Bu. Jadi Iya. nggak ada istilah oh pimpinan merasa lebih Lebih segalanya gitu. lebih gini. Wow Iya. lah gitu sudah bahasa ininya ya kan. Pokoknya Bu? harus maksud saya harus begini, yang lain ikut itu tidak Iya. apa, karena belum tentu apapun yang kita putuskan itu benar semuanya. Iya, jadi perlu pendapat, Iya, pendapat orang yang lain juga lain, ya Bu, betul. dan pastinya di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Kebajikannya, iya. Iya. Saya senang sekali Ibu bisa bincang sama Ibu kali ini sebagai pimpinan saya ya kan. Saya juga merasa bermanfaat sekali dengan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini sama-sama bermanfaat bagi kita, baik buat Ibu juga buat saya. Semoga kedepannya baik Ibu sebagai pimpinan, mungkin saya juga sebagai guru dalam kelas ya kan, sebagai pemimpin pembelajaran, kita sama-sama bisa menerapkan pengambilan keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti yang Ibu bilang tadi. Iya, terima kasih banyak Bu untuk hari ini. Tetap semangat buat kita ya kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, selamat pagi atau siang nih? Selamat siang lah ya Bu ya, udah mau jam 12 ya kan. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Puji syukur ya Bu, sehat-sehat kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya yang meluangkan waktunya untuk di sini bersama dengan saya untuk mengadakan bincang-bincang sama Ibu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, pastinya punya banyak pengalaman ya Bu ya. Karena pasti sering itu diperhadapkan dengan yang namanya ngambil keputusan gitu ya kan. Dalam pengambilan keputusan ini kan ada di sini ada 2 kasus dilema etika. Yang dilema etika itu ketika yaitu masalah itu sama-sama benar, sama-sama baik tapi bertentangan saat itu. Sedangkan bujukan moral itu adalah suatu masalah yang benar versi salah gitu. Selama Ibu menjadi pimpinan atau kepala sekolah, pernah nggak ngalamin kasus dilema etika ini Ibu? Nah, dalam permasalahan kasus dilema etika ini, saya rasa itu kasus yang sangat berat ya, karena kita permasalahan itu mereka itu sama-sama benar. Jadi untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, kita tidak boleh memutuskan sendiri. Kita harus mengambil ya bermusyawarah dengan dewan guru. Jadi keputusan mana yang terbanyak, keputusan itu yang kita ambil. Jadi semakin banyak kita mengambil bermusyawarah, mengambil pendapat dari semua guru-guru itu, semakin banyak pendapat dari guru itu akan semakin banyak keputusan. Jadi mana misalnya dia yang satu permasalahannya jawabannya hanya 5, sedangkan yang satu lagi yang masalah tadi jawabannya 7, mungkinnya dan jawaban yang 7 itu yang saya ambil. Itulah dia kalau memang masalah dilema etika tadi. Oh, seperti itu ya Ibu. Berarti kan Ibu pernah ya ngalamin kasus dilema etika, dan ketika Ibu diperhadapkan dengan kasus tersebut, Ibu nggak mengambil keputusannya sendiri. Tadi dari apa yang Ibu sampaikan bahwa langkah-langkah yang Ibu ambil yaitu Ibu mengadakan musyawarah ya dengan dewan guru ya kan, terus mengidentifikasi masalah ya Bu ya. Karena kan nggak gampang ya mengambil sebuah keputusan ya kan Bu, apalagi terkait dampaknya itu bagi banyak orang gitu ya. Selanjutnya Bu, di sini yang akan mau saya tanyakan, menurut Ibu ini ya, hal-hal apa aja nih yang Ibu anggap efektif ya, yang efektif dalam pengambilan keputusan yang bakal Ibu ambil selain tadi melakukan musyawarah, mungkin salah satu Ya, kita harus caranya berkolaborasi ya. dengan orang tua atau dengan siswa yang bermasalah dan juga dengan dewan guru. Oh, seperti itu ya. Jadi melibatkan orang-orang yang bersangkut ya dalam masalah itu ya Bu, juga guru-gurunya ya. Ya Ibu. Di sini
namanya sebuah masalah, ya kan, dilema nggak mudah gitu, sama benar gitu ya kan, Iya. sulit banget nih gitu kan. Pastikan itu dalam pengambilan sebuah keputusan seperti yang ibu bilang tadi nggak mudah gitu. Kira-kira apa tantangan ibu yang ibu alami selama ini ketika ibu diperhadapkan dengan kasus di rumah Etika? Pertama saya akan mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi dulu masalahannya itu apa. Setelah teridentifikasi kita mencarikan, baru mencari solusi. Mencari solusinya, dari solusi yang sekian banyak tadi, dari pendapat-pendapat yang sekian banyak tadi, kita ambil solusi yang terbaik yang tidak merugikan siapapun. Berarti di sini dalam musyawarah itu pendapat terbanyak ya Bu ya, pendapat terbanyak dan resikonya sekecil mungkin, bermanfaat ya kan hasil akhirnya, dan tidak merugikan orang lain ya Bu ya. Ya. Terus Bu di sini apa yang ibu ini ya, dalam pengambilan keputusan itu gitu kan, ibu butuh waktu enggak gitu kan, atau mungkin gini kan, oh ini ada masalah ini gitu kan, terus perlu diambil sebuah keputusan, ibu itu ngambil keputusannya apakah sesegera mungkin pada saat itu juga, atau mungkin ibu butuh ada jadwal gitu kan, waktu gitu untuk pengambilan keputusan tersebut itu? Kalau untuk pengambilan keputusan, saya rasa waktu atau jadwal itu tidak ada. Kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu hanya dengan siswa, harus sesegera mungkin kita selesaikan. Jadi tidak ada jadwal ataupun waktu tertentu untuk mengambil keputusan. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Bu, ya tergantung masalahnya ya. Kalau memang masalah itu konteksnya yang memang urgent gitu, mungkin kita bisa membuat sebuah keputusan tapi tetap melibatkan guru-guru gitu ya. Oke, ya baik Ibu. Ada nggak selama ini ya orang gitu yang paling membantu Ibu gitu, atau mungkin ada faktor-faktor yang sangat mempermudah Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan yang Ibu lakukan gitu? Ya jelasnya ya anggota guru-guru tadi kan, bukan guru, rekan itu tadi ya kan, mereka yang sangat membantu untuk mengambil keputusan kita tadi. Ya. Rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Mungkin dari ide-ide guru-guru itu jadi mempermudah pengambilan keputusan yang Ibu ambil. Iya Bu, kita udah nggak kerasa kita juga harus mengajak yang lain kan untuk berdiskusi. Untuk mengambil keputusan tadi ya kan. Nggak boleh kita ambil keputusan satu. Nggak boleh ngambil keputusan sendiri ya Bu ya. Iya. Ini kan dari bincang-bincang kita ini Ibu juga udah banyak pengalaman real sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan, ngalamin sendiri. Dari bincang-bincang kali ini kira-kira apa nih yang bisa Ibu ambil pembelajarannya lah, bisa dibilang ya Bu ya, atau mungkin bisa dikatakan pengalaman yang bisa Ibu petik dari bincang-bincang kita ini terkait dengan pengambilan keputusan ini. Dari bincang ini kita sebagai manusia itu tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Jadi setiap kita mengambil keputusan janganlah terburu-buru ataupun jangan spontan. Kita harus melihat permasalahannya dan kita diskusikan, kita lihat permasalahannya itu berat atau tidak, seperti itu. Jadi cara mengambil keputusan itu jangan merugikan orang lain. Jadi intinya di sini mengambil keputusan itu nggak bisa sendiri secara spontan, ya kan, perlu musyawarah, dan keputusan itu tidak boleh merugikan orang lain, ya kan Bu, bermanfaat lah gitu ya. Iya, benar sekali Ibu. Saya juga banyak mendapat pengalaman ya dari bincang-bincang kita hari ini. Semoga Ibu juga demikian, ya kan, sama-sama bermanfaat bincang-bincang kita hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ini ya kan Bu, dari SD Simpang Pulu Rambu udah bersedia. Mudah-mudahan dari kecamatan kita akan banyak lagi menyusul calon-calon guru penggerak yang lainnya. Amin. Ya, doakan kami Bu supaya pasti bisa akan membanggakan sekolah, menjadi contoh yang baik ya kan Bu. Semangat untuk kita. Terima kasih ya Bu buat waktunya.